teman-teman, udah sekian lama juga ya gak bikin pembahasan, tapi gak harus dibahas juga sih. Nah, mungkin di kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah dan asal-usul guling. Tuh kan, yang suka bikin nyaman tuh. Oke, langsung bahas, gas. Apakah ada di antara teman-teman yang tidak bisa tidur tanpa bantal guling? Bantal dan guling memang populer sebagai teman tidur di kalangan masyarakat Indonesia. Benda ini sangat umum ditemukan di kamar tidur. Tanpa bantal guling, rasanya ada yang kurang saat tidur gitu ya. Tidak ada yang dipeluk dan tidak ada yang dipegang. Bahkan untuk beberapa orang, jika mereka harus memilih, mereka akan memilih bantal guling daripada bantal kepala. Namun, dari manakah asal bantal guling? Ya, kita menelusuri sejarah, asal-usul bantal guling akan membawa kita kepada bangsa Belanda yang berjasa besar mempopulerkan bantal guling. Merekalah yang memperkenalkan bantal guling ke Indonesia. Meskipun di Belanda dan di Eropa sendiri bantal guling sangat jarang ditemukan. Awal kisah bantal guling tidak lepas dari cerita zaman penjajahan dulu. Pada mulanya bantal guling dikenal dengan nama Dutch wife atau istri Belanda. Ketika orang-orang Belanda laki-laki datang ke Indonesia, saat itu masih Hindia. Banyak di antara mereka yang tidak membawa pasangan atau istri. Untuk memenuhi hasrat mereka, salah satu cara adalah memiliki gundik untuk menyewa pekerja seks. Namun, memiliki gundik tidaklah murah. Banyak dari mereka yang pelit atau tidak memiliki uang, dan karena hal tersebutlah bantal guling diciptakan untuk menggantikan istri mereka saat tidur. Itu mengapa bantal guling disebut Dutch wife? Menariknya, nama Dutch wife sendiri sebenarnya tidak dibuat oleh orang Belanda, melainkan oleh Gubernur Jenderal Inggris bernama Thomas Stamford Raffles yang menggantikan kedudukan Belanda. Nama Dutch wife sendiri sebenarnya dibuat untuk mengejek bangsa Belanda. Namun ketika bangsa Inggris menduduki Hindia, mereka pun tertular untuk menggunakan bantal guling ketika tidur. Bangsa Belanda pun mengejek kembali ke Inggris dengan menyebut bantal guling sebagai British doll atau boneka Inggris. Penggunaan bantal guling akhirnya tersebar ke semua kalangan di Hindia sampai sekarang. Bantal guling empuk yang ada sekarang ini adalah perpaduan 3 budaya, yaitu Hindia, Tiongkok, dan Eropa. Di Asia Timur, guling memang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun guling yang ada di sana tidaklah empuk, melainkan keras karena terbuat dari rotan. Guling tersebut dikenal dengan nama Zuffuren yang dipercaya dapat melancarkan aliran darah pada saat tidur. Tapi, apa enaknya tidur sambil memeluk guling keras? Dan ahli psikologi Stephanie Silberman mengatakan bahwa memeluk guling juga menambah kehangatan untuk kita. Beliau juga menambahkan kalau memeluk guling, bantal, atau boneka bisa memberikan perasaan aman dan nyaman, sehingga seseorang yang mudah khawatir untuk lebih santai. Stephanie juga berpendapat kalau posisi memeluk guling, bantal, atau boneka kemungkinan berasal dari posisi tubuh kita saat ada di dalam perut ibu. Mungkin kalau teman-teman kesulitan tidur nyenyak, memeluk guling, bantal, atau boneka kesayangan juga bisa membantu. Lalu apa saja manfaat kesehatan dari kebiasaan memeluk guling? Memeluk guling mencegah sakit punggung. Jika kita menekuk lutut dan menyelipkan guling di antara kedua lutut, rupanya membantu tulang belakang dalam keadaan lurus. Memeluk guling juga meringankan tekanan pada tulang belakang dan tulang pinggul yang menopang tubuh kita, teman-teman. Ini bisa menghindarkan kita dari sakit punggung saat bangun tidur. Selain itu juga membuat kita tidur dengan nyenyak karena nyaman gitu. Memeluk guling juga membantu memperbaiki dan memperlancar sirkulasi darah ke kaki. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah otot tegang, sakit lutut, dan pegal. Memeluk guling mengatasi kebiasaan mendengkur. Memeluk guling bisa membantu mengurangi mendengkur saat tidur. Kemungkinan seseorang
mendengkur lebih besar jika tidur dengan posisi terlentang. Ini disebabkan oleh posisi tidur yang bertumpu pada punggung. Posisi ini membuat pangkal lidah dan langit-langit dalam mulut menutupi dinding tenggorokan sehingga terdengar getaran suara. Getaran suara ini adalah dengkuran, teman-teman. Posisi menyamping bisa mengurangi ini, dan memeluk guling bisa membantu seseorang untuk tidur dalam posisi menyamping lebih lama. Makanya kemungkinan mendengkur itu berkurang deh. Yang penting jangan lupa untuk ganti sarung guling dan sarung bantal yang teman-teman peluk setiap hari secara rutin ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan sejarah guling dan manfaat kesehatan dari guling ini? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Thanks.